Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, muatan pelajaran IPA di kelas 4 dengan materi gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Ujung magnet biasa disebut sebagai kutub. Sebuah magnet mempunyai dua kutub berlawanan yang disebut kutub utara dilambangkan dengan U dan kutub selatan dilambangkan dengan S. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesian atau Magnexia adalah sebuah kota di wilayah Yunani, dan sekarang kota itu berubah namanya menjadi Manisia yang terletak di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia ditemukan banyak sekali kandungan dari magnet. Benda magnetik ada yang kuat sekali ditarik oleh magnet, ada juga yang lemah. Kemampuan benda ditarik oleh magnet dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya adalah besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah platina, tembaga, garam. Yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda yang ditolak magnet dengan lemah. Misalkan adalah aluminium, timah, emas. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi daya tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi daya tolak-menolak, seperti pada contoh di gambar tersebut. Sifat yang kedua adalah magnet hanya dapat menarik benda yang terbuat dari logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian sifat yang ketiga adalah gaya magnet bisa menembus benda tertentu, tapi daya tarik atau kekuatan magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang dan jarak antara magnet dan benda yang ditarik. Kemudian sifat yang keempat, bagian ujung dari magnet memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Semakin jauh dari ujung magnet, maka gaya magnet semakin lemah. Bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, magnet U, magnet silinder, magnet jarum, ada magnet cincin, keping cakram, dan magnet ladang. Manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dapat digunakan sebagai bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng, kemudian dapat digunakan sebagai kompas sebagai penunjuk arah di bumi, dapat digunakan sebagai dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Untuk mengangkat rongsokan besi, hiasan yang bisa menempel di kulkas, dan dapat digunakan untuk pembuatan pengeras suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun pada ponsel. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Penemu gaya gravitasi. Gaya gravitasi ditemukan oleh Isaac Newton. Alkisah, Isaac Newton menyadari adanya gaya gravitasi karena buah apel yang jatuh mengenai kepalanya.
Sambil belajar duduk di bawah pohon apel tersebut, Isaac Newton mengamati dan berpikir dalam benaknya bahwa adanya suatu kekuatan yang membuat apel itu terjatuh, yaitu adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. Contohnya, daerah pantai yaitu daerah dataran rendah dengan daerah pegunungan yaitu dataran tinggi. Daerah pantai memiliki gaya gravitasi yang besar karena ketinggian tempatnya rendah. Kemudian daerah pegunungan memiliki gaya gravitasi yang kecil karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Manfaat gaya gravitasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Menjaga kestabilan kehidupan di bumi, membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya, membuat segala benda memiliki berat, mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, dan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Sentuhan suatu benda dengan lintasannya akan membuat gesekan yang akhirnya membuat bendanya bergerak. Benda-benda yang mengalami gaya gesek bisa berbentuk padat, cair, ataupun gas. Besar atau kecilnya gaya gesek bergantung pada permukaan bendanya. Jadi, semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya. Jika permukaan bendanya halus, maka nilai gaya geseknya akan semakin kecil. Apa yang terjadi jika gaya gesek hilang dari permukaan bumi? Maka, permukaan yang dijadikan sebagai tempat berpijak akan terasa licin seperti di es. Tidak ada orang yang bisa berdiri. Lemari, meja, dan benda lainnya akan bergerak seperti jika kita letakkan di permukaan yang licin. Itu karena sifat gaya gesek adalah menghambat. Contoh gaya gesek. Yang pertama yaitu ada seorang anak yang mendorong meja, terjadi gesekan antara meja dengan permukaan bumi. Kemudian, contoh berikutnya adalah rem cakram kendaraan bekerja berdasarkan gaya gesekan. Kemudian, contoh berikutnya adalah gesekan udara dengan mobil bisa menghambat gerak mobil. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memungkinkan kita berjalan tanpa tergelincir. Kemudian, membuat suatu benda yang bergerak bisa berhenti. Kemudian, menahan benda supaya tidak bergeser. Kemudian berikutnya adalah menghangatkan tubuh. Saat kita menggosokkan telapak tangan ke permukaan kulit, maka gesekan akan menimbulkan panas. Kemudian membuat api bisa dari gesekan dua buah batu atau gesekan dari batang korek api. Selain memberikan manfaat, gaya gesek juga bisa merugikan. Beberapa contoh gaya gesek yang merugikan adalah yang pertama, mengikis permukaan benda, yaitu saat ban bergesekan terus dengan jalan, lama-lama permukaan ban akan aus atau menjadi tipis. Kemudian yang kedua, menghambat gerakan benda saat menggeser perabotan. Benda kadang sulit didorong karena gaya gesek yang besar. Kemudian berikutnya adalah hewan sulit berjalan atau terbang ketika ada angin kencang.
manfaat dan menghindari kerugian, gaya gesek bisa diperkecil atau diperbesar. Beberapa contoh cara memperkecil gaya gesek, yaitu pada permainan karambol bisa diberi tepung atau bedak. Kemudian memasang roda di perabotan atau benda untuk memudahkan perpindahan. Kemudian cara berikutnya adalah memberi pelumas pada mesin sehingga mesin kendaraan tidak cepat aus. Beberapa contoh cara memperbesar gaya gesek, yaitu menggunakan pul atau tonjolan pada sepatu bola. Kemudian membuat permukaan luar ban beralur. Permukaan ban yang halus membuat ban mudah selip atau tergelincir. Kemudian contoh berikutnya adalah memperlebar permukaan atau parasut penerjung payung. Nah, kita tadi sudah mempelajari gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.